Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almuzukewa, NIM C0D021022, Prodi D3 Perpajakan, kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Langsung saja ke pengertian PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, upah mingguan, atau upah borongan. Meski ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama, yakni PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102 PMK 010 Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh adalah beberapa ketentuan yang harus diketahui seperti: yang pertama, PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 per hari tidak akan dikenakan pemotongan penghasilan. Yang kedua, ketentuan-ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 sebulan. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan, penghasilan berupa honorarium, komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Daftar ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi 300.000. Yang kedua, dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, tarif PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Penghasilan sehari kurang dari 450.000, penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000, tidak ada PPh Pasal 21 pada tarif dan dasar pengenaan pajak. Yang kedua, kurang dari 4.500.000 penghasilan sehari, penghasilan kumulatif sebulannya 5% dikali upah dikurang 450.000. Yang ketiga, penghasilan seharinya kurang dari 450.000, penghasilan kumulatif sebulan 5% dikali upah dikurang dikali PTKP dibagi 360. Yang keempat, 5% dikali upah dikurang PTKP per 360. Penghasilan kumulatif sebulannya tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf A. Penguraian lebih lengkap terhadap tabel di atas adalah: tidak ada PPh 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450.000 lalu dikalikan 5% jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari 450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Yang ketiga, PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5% jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 4.500.000 tapi kurang dari 10.200.000. Yang keempat, berlaku tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf A jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 10.200.000.
Selanjutnya, tarif pada tabel di atas hanya diterapkan berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang telah melebihi 8.200.000, maka PPh pasal 21-nya dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Selanjutnya, jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Yang keempat, upah borongan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya, contoh cara perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, cara hitung untuk upah harian. Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar 650.000 per hari. Berapa PPh pasal 21-nya? Jawabannya, upah sehari lebih dari 450.000 sama dengan Rp650.000 dikurang Rp450.000. Hasilnya Rp200.000. Yang kedua, PPh 21 hariannya 5% dikali 200.000 sama dengan Rp10.000. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret, upah sampai dengan hari ke-7 sama dengan 7 dikali 650.000, hasilnya Rp4.550.000. PTKP sebenarnya 7 dikali 54 juta per 360.000 sama dengan Rp1.050.000. PKP-nya Rp3.500.000. PPh 21 terutangnya 5% dikali Rp3.500.000 sama dengan Rp175.000. PPh 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 sama dengan 6 dikali 10.000, yaitu Rp60.000. PPh 21 yang dipotong hari ke-7 sama dengan Rp115.000. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar Rp650.000 dikurang Rp115.000 sama dengan Rp535.000. Maka jumlah PPh 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar upah sehari sama dengan Rp650.000. PTKP sebenarnya 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000, PKP-nya 500.000, PPh 21 terutangnya 5% dikali 500.000, jadi hasilnya 25.000. Yang kedua, cara hitung untuk upah mingguan dan satuan. Glenn adalah seorang karyawan belum menikah. Pada bulan Januari 2020, Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan mendapat upah sebesar 125.000. Untuk per jumlah unit TV yang didapat diselesaikan. Dalam 1 minggu, 6 hari kerja, dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Jadi berapa PPh 21 yang dikenakan pada Glenn? Jawabannya, upah per hari 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 sama dengan 500.000 dikurang 450.000. Hasilnya 50.000. PPh 21 terutangnya 6 kali 5% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Yang ketiga, cara hitung untuk upah borongan. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21-nya? Upah borongan sehari 950.000 dibagi 2 sama dengan 475.000. Upah di atas 450.000 sama dengan 475 tadi dikurang 450.000 sama dengan 25.000. PPh 21 terutangnya 2 dikali 5% dikali 25.000 sama dengan 2.500. Yang keempat, cara hitung untuk upah bulanan. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak, bekerja pada agensi periklanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulanan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sebesar 250.000. Jadi berapa PPh Dewi di bulan Januari? Berikut cara hitungnya. Yang upah Januari 2016, 20 dikali 250.000, 5 juta. Penghasilan
neto setahun 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. PTKP K dibagi 0 58.500.000. PTKP 60 juta dikurang 58.500.000 1.500.000. PP 21 terutang setahun 5% dikali 1.500.000 hasilnya 75.000. PPh 21 terutang sebulan 75.000 per 12 6.250. Kesimpulannya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016, PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.